Suara terakhir dari Lorong Banyu Urip, Horor Nyata Jawa Timur. Selamat datang di channel Jonat. Horor channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Suara Terakhir dari Lorong Banyu Urip, Horor Nyata Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur di Surabaya. Ada sebuah lorong tua di daerah Banyu Urip yang sejak lama dikenal warga sebagai tempat yang harus dihindari setelah pukul 11 malam. Lorong itu sempit, gelap, dan tidak pernah benar-benar sepi. Orang bilang, lorong itu seperti mengawasi balik setiap orang yang berani lewat. Malam itu, Raga, seorang ojek online, terpaksa melewati lorong tersebut untuk mengantar pesanan terakhir. Peta menunjukkan jalan pintas dan ia nekat mengambilnya meski tubuhnya merinding sejak dari mulut gang. Saat masuk, suara mesin motornya menggema aneh, seolah dinding lorong memantulkan suara dengan cara yang tidak wajar. Lampu-lampu rumah di sisi gang berkedip seperti mau mati. Angin dingin lewat menyapu tengkuknya, padahal lorong itu tertutup rapat tanpa celah masuk angin. Beberapa meter berjalan pelan, Raga mendengar duk, 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 suara langkah kaki. Tapi dari arah belakangnya, ketika ia menoleh, lorong itu kosong. Ia memacu motornya sedikit lebih cepat. Namun suara itu masih mengikuti bertambah cepat, seperti mengejar. "Siapa di situ?" teriak Raga. Tidak ada jawaban. Yang terdengar malah suara napas panjang, berat, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, tetapi tidak terlihat. Ia semakin panik. Di tengah lorong, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakangi. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh punggungnya. Bajunya putih kusam, seperti kain yang sudah lama terendam air. "Bu, permisi," ujarnya. Gemetar, perempuan itu tidak bergerak. Raga menyalakan klakson kecil pelan, berharap ia menyingkir. Perempuan itu berbalik, sangat lambat, terlalu lambat untuk ukuran manusia. Wajahnya pucat membiru, mata kosong seperti direndam air, dan dari mulutnya meneteskan air keruh yang jatuh, membasahi lantai. Air itu bergerak sendiri, merambat ke arah kaki Raga. Raga langsung memutar gas, tapi bannya seperti menginjak lumpur, berat, lengket seolah lorong itu menahannya. Perempuan itu membuka mulutnya lebih lebar. Lalu terdengar suara, "Tolong, jangan lewat sini." Bukan suara perempuan. Suaranya seperti banyak orang berbicara bersamaan berlapis dan bergema seolah berasal dari dalam lorong itu sendiri. Raga akhirnya berhasil memaksa motornya melaju dan menerobos. Ia tidak berani berhenti menoleh. Begitu keluar dari lorong, ia langsung jatuh dari motornya sambil terengah. Warga sekitar berlari menghampiri. Salah satu bapak tua menatap Raga dengan wajah prihatin. "Kamu lewat lorong itu jam segini? Sudah banyak yang hilang," katanya pelan. Raga gemetar. Saya cuma lihat perempuan di tengah lorong, Pak." Bapak itu menatapnya, lama lalu menyawab, "Di lorong itu enggak ada perempuan. Yang kamu lihat itu sisa-sisa suara orang yang pernah hilang. Mereka muncul untuk ngingetin orang supaya jangan ikut masuk." Raga menelan ludah. "Lalu suara langkah di belakang saya tadi?" Bapak itu menghela napas panjang dan berkata, "Kalau itu langkahnya, berarti dia masih ngikut." Malam itu, Raga pulang dengan tubuh menggigil, dan sejak kejadian itu, dirinya tidak pernah lagi menerima orderan yang mengarah ke Banyu Urip. Namun setiap malam, pukul 11 lebih sedikit,
Ia selalu mendengar suara itu. Duk, 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 langkah kaki tepat di luar pintu rumahnya. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian, subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.